Hadir Bu. Hadir ya. Nah, jadi hari ini kita akan membahas materi tentang siklus air. Siapa di sini yang tahu asal mula air? Fitri, hujan Bu. Hujan. Tanah. Dari uap laut. Dari uap air laut. Apa sih kegunaan air dalam kehidupan sehari-hari? Banyak Bu. Banyak. Untuk minum. Cuci. Untuk mencuci. Untuk buat teh. Untuk mandi. Nah, jadi banyak ya kegunaan air dalam kehidupan sehari-hari. Oke, jadi di sini masih pada semangat nggak? Nggak. Kita tepuk semangat dulu ya. Ayo tahu tepuk semangat? Tahu. Coba kita sama Sylvia. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Sekarang tepuknya bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Oke, tidak bersemangat kan? Terus lagi Bu. Jadi sekarang kita akan membahas tentang siklus air. Nah, proses air itu merupakan suatu proses yang terjadi di mana adanya perputaran air yang terjadi di atmosfer, turun ke bumi, lalu dari bumi kembali lagi ke atmosfer secara berulang-ulang. Jadi, siklus air ini terjadi dari air laut yang menguap, membentuk butiran-butiran uap air karena adanya paparan dari sinar matahari. Jadi, butiran-butiran air tadi menguap atau biasa disebut dengan peristiwa evaporasi, di mana peristiwa ini kemudian akan berlanjut, di mana uap-uap air itu yang sudah menguap tadi akan membentuk awan dan menggumpal menjadi sebuah gumpalan awan, di mana setiap awan yang telah menggumpal tadi atau uap air yang sudah menggumpal dan tidak dapat tertahankan lagi akan membentuk awan yang lebih besar, atau peristiwa ini biasa disebut dengan peristiwa kondensasi. Nah, dari peristiwa kondensasi ini kan terbentuk awan-awan yang sudah besar tadi. Awan tersebut tidak akan bisa menampung air lebih banyak lagi, sehingga awan tersebut menurunkan air-air melalui peristiwa hujan, atau peristiwa ini juga disebut dengan peristiwa presipitasi. Lalu, butiran-butiran air yang jatuh ke bumi melalui peristiwa hujan tadi akan meresap ke dalam permukaan bumi, yang biasa disebut dengan peristiwa infiltrasi. Nah, terus dari peristiwa evaporasi, kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi ini akan terjadi secara berkelanjutan atau terus-menerus. Maka dari itu, air di permukaan bumi itu tidak pernah habis. Oke, sekarang Ibu mau tanya, siapa yang tahu pengertian dari peristiwa evaporasi tadi? Ada yang tahu? Bu, ya Tasya. Jadi evaporasi itu ialah laut sungai yang menguap. Dari sungai yang menguap. Ada lagi? Aul? Penguapan air laut. Penguapan air laut, benar. Nah, sekarang Ibu minta kita diskusi ya. Jadi nanti dibagi kelompok, Sylvia, Fitri, dan Aul. Terus nomor satunya Dava dan Tasya. Nah, sekarang Ibu mau bagiin lembar kerjanya. Nah, jadi kita kan mau diskusi ya, udah dibagi kelompoknya. Ini lembar tugasnya, nanti diisi titik-titik atau kolom yang kosong ini dengan sesuai dengan peristiwa yang ada. Nanti didiskusiin ke depan ya. Kalau yang mau bertanya, ditanyain aja ya. Iya Bu. A few moments later. Sudah? Berapa udah belum? Ibu
Ya, presipitasi itu proses hujan atau turunnya air dari awan ke bumi dari proses hujan. Oke, udah selesai belum? Sudah, Bu. Sudah. Coba kamu dapat presentasi di depan. Jadi menurut kelompok kami yaitu ini yang pertama itu evaporasi, terus ke kondensasi, dan yang ketiga ke presipitasi, dan yang keempat ke infiltrasi. Dan inilah terjadinya siklus air. Tepuk tangan dulu untuk berapa? Mana apresiasinya? Wow, keren! Wow, keren! Terima kasih lagi teman-teman. Selanjutnya dari kelompok AUR. Dijelasin ya prosesnya. Baiklah, kami akan mempresentasikan tentang siklus air. Jadi yang pertama itu penguapan air laut ke matahari ini disebut dengan evaporasi. Terus dari evaporasi terus ke kondensasi. Terus turunnya air hujan itu dinamakan presipitasi. Dan kemudian turun ke air yang menyerap ke permukaan air, permukaan bumi itu disebut infiltrasi. Terus sudah jelas ya? Sudah mulai jelas? Kasih tepuk tangan dulu dong. Ada apresiasinya. Wow, keren! Wow, keren! Oke, jadi di sini udah ngerti semua kan tentang proses daur air atau siklus air. Sekarang siapa yang mau nyanyi? Aku mau. Mau nyanyi nggak? Kita nyanyi lagu ini dulu ya. Dari ibu dulu ya. Nanti kita nyanyi bareng-bareng. Ya, Bu. Laut sungai meluap disebut evaporasi, lalu membentuk awan disebut presipitasi. Air meresap tanah disebut infiltrasi. Tumbuhan yang menguap disebut transpirasi. Udah bisa? Bisa, Bu. Ada. 1, 2, 3. Laut sungai meluap disebut evaporasi, lalu membentuk awan disebut presipitasi. Air meresap tanah disebut infiltrasi. Tumbuhan yang menguap disebut transpirasi. Lagi, Bu, lagi. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Laut sungai meluap disebut evaporasi, lalu membentuk awan disebut presipitasi. Air meresap tanah disebut infiltrasi. Tumbuhan yang menguap disebut transpirasi. Oke, jadi mungkin ini saja materi dari siklus air atau proses daur air. Di sini Ibu mau tanya dong, ada yang tahu nggak proses dari daur air itu terdiri dari apa aja? 4 tahap. Dari 4 tahap. Yang pertama evaporasi, yang kedua kondensasi, yang ketiga presipitasi, dan yang keempat infiltrasi. Filtrasi. Jawab. Sekarang